Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih, apa kabar? Ini merupakan online service kita yang kedua. Di tempat Bapak Ibu Saudara di rumah masing-masing, saya berdoa kiranya kasih Allah tercurah melimpah atas kita semuanya. Mari kita berdoa buat firman Tuhan. Bapa di surga, sebentar kami akan mendengar firman-Mu, berkati kami, sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan secara utuh. Roh hikmat yang berasal dari Tuhan, pewahyuan, bahkan juga membuat dengan mendengar dan mengerti, kami akan melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua yang siap menyambut firman bersama-sama katakan, amin, amin. Haleluya. Anugerah Tuhan yang berlimpah untuk kita semuanya, bulan April 2020 sudah kita jalani. Tema yang didapat adalah unconditional love, kasih tak bersyarat. Bulan ini menjadi bulan kita mengenang bahwa Allah yang mengasihi kita, dengan peristiwa Jumat Agung dan Paskah menjadi bagian rangkaian sepanjang bulan April 2020. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, berbicara mengenai kasih Allah, ada sesuatu yang kita bisa dengar pada hari ini tentang apa yang Mazmur 84 ayat 12 katakan. Mari kita akan buka Alkitab kita bersama-sama. Mazmur 84 ayat yang ke-12. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan, Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara, mari perkatakan bersama-sama ayat ini, Mazmur 84 ayat yang ke-12. Mari kita perkatakan, 1, 2, 3. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, bersamaan dengan apa yang hari-hari ini sedang kita alami, pandemi corona membuat kita tidak bisa keluar dengan leluasa dari rumah kita. Dan beberapa himbauan disampaikan untuk kita agar menjaga kesehatan kita dan meningkatkan imun tubuh kita agar kuat adalah berjemur matahari. Beberapa di antara kita sudah lakukan ini dan kita akan terus lakukan ini. Matahari yang Tuhan sediakan bagi kita. Jam 10 pagi kita bisa menyerap apa yang matahari punya, vitamin D. Ketika kita berjemur, maka kita bisa menyerap vitamin D yang membuat tubuh kita juga menjadi, tulang kita menjadi kuat. Saudara yang kekasih, dalam Mazmur 84 ayat yang ke-12, Tuhan sedang digambarkan sebagai matahari dan perisai. Pertanyaannya menarik. Tuhan yang menciptakan matahari, Tuhan yang menciptakan bumi dan segala isinya, memberi pengertian kepada kita tentang Ia menggambarkan dirinya tentang matahari dan perisai. Nah, itu baik, kita akan belajar bersama-sama mengapa Tuhan menjelaskan lewat Pemazmur 84 ini gambaran Ia adalah matahari. Ada 3 hal yang kita bisa belajar secara ilmu pengetahuan tentang matahari. Yang pertama, bukankah matahari adalah pusat tata surya? Matahari yang berupa bola gas yang mendatangkan panas dan terang pada bumi kita. Matahari adalah pusat tata surya. Tuhan yang menciptakan matahari sedang
menggambarkan kepada kita semuanya, ia adalah seperti matahari, pusat kehidupan kita. Tuhan yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Tuhan menjadi pusat kehidupan dari seluruh dunia dan isinya. Yang kedua, dari matahari kita bisa belajar bahwa matahari menghasilkan energi matahari yang tidak terbatas. Di dalamnya dari energi itu kita bisa menjadi kuat. Di dalamnya dari matahari kita tidak menjadi loyo, dunia tidak loyo. Setiap pagi ketika matahari muncul ada kehidupan, tanda kehidupan terjadi di situ. Tuhan sedang berbicara, menggambarkan dirinya matahari, bahwa Tuhan mengingatkan kepada kita semua, Dia sumber energi, Dia sumber energi, Dia sumber kekuatan bagi setiap kita manusia, bagi seisi dunia. Yang ketiga, dari matahari kita juga bisa belajar sebagai energi matahari yang merupakan sumber utama. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, atmosfer yang ada di bumi ini, di seluruh muka bumi ini, kita mengerti persis dikendalikan oleh matahari. Makanya ada musim yang berbeda, makanya ada nuansa fase-fase dalam kehidupan setiap tahun yang berbeda, setiap hari yang berbeda, minggu, bulan yang berbeda. Kenapa? Sebab sebagai sumber energi, matahari juga menjadi pengendali segala sesuatu cuaca yang ada di dunia ini. Tuhan sedang mengingatkan kita, memberi gambaran Dia juga Tuhan pengendali segala sesuatu. Dia yang menciptakan matahari. Dia mengingatkan Anda dan saya, akulah pengendali segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Yang percaya katakan amin. Dia pengendali hidup kita, Dia pengendali situasi yang ada di kota kita, Dia pengendali raja-raja, pemerintah, pemimpin-pemimpin, bahkan Dia pengendali segala sesuatu yang terjadi di bumi kita ini. Dari pengetahuan tentang matahari, tentu kita akan belajar juga seberapa manfaat toh matahari buat kita. Makanya seperti tadi saya katakan, kita dihimbau untuk berjemur, untuk menguatkan fisik kita, untuk tidak memudahkan virus corona masuk dalam tubuh kita. Berjemur matahari tentu ada manfaatnya dari himbauan tersebut, dari apa yang kita lakukan. Manfaat matahari yang kita bisa pelajari yang pertama, banyak Bapak Ibu, karena energi matahari yang dirasakan makhluk hidup itu bermanfaat baik bagi manusia, bagi hewan, bahkan bagi tumbuh-tumbuhan. Mari kita akan coba sedikit mengingat pelajaran kita di sekolah dulu. Bicara mengenai tumbuhan, fotosintesis yang terjadi di tumbuhan. Bahkan beberapa banyak tumbuhan yang mengaktifkan klorofil sangat membutuhkan sinar matahari. Bagaimana dengan hewan? Kita mengerti persis hewan membutuhkan sinar matahari untuk memperkuat tulang mereka. Bahkan untuk menghangatkan badan mereka, makanya mereka bertahan hidup di tengah cuaca yang dingin karena sinar matahari. Oke, bagaimana buat kita manusia? Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Manfaat apa yang kita bisa petik, kita ambil dari sinar matahari? Matahari bagi manusia sebagai sumber energi listrik sangat bermanfaat, sudah bermanfaat di banyak negara memanfaatkan sinar matahari untuk energi listrik. Beberapa menggunakan sebagai sumber penerangan. Seperti kita ketahui, sekarang cahaya lampu
Di beberapa negara sudah tidak lagi bergantung kepada batu bara, tidak lagi bergantung kepada angin, tapi mereka yang tahu bahwa ada sumber daya alam yang namanya sinar matahari, lalu dimanfaatkan untuk penerangan. Sehingga rumah yang gelap menjadi bercahaya, terang pada malam hari ketika menggunakan sinar matahari sebagai penerangan. Manfaat yang lain, tadi saya sudah singgung, kesehatan. Termasuk kita berjemur tiap hari. Jam 10 pagi sampai sekitar jam 1 siang itu kesempatan karena sinar matahari memproduksi vitamin D untuk kita bisa serap buat tubuh kita, buat tulang-tulang kita agar menjadi kuat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kalau kita belajar tentang manfaat matahari, bagaimana dengan Tuhan yang hari ini menggambarkan dirinya dalam kitab Mazmur sebagai matahari dan perisai. Apa yang kita alami hari-hari ini, virus yang notabene ukurannya hanya 400-500 mikrometer. Sangat kecil dibandingkan dengan ukuran-ukuran tubuh kita. Tapi kita lihat Bapak Ibu, virus COVID-19 sekalipun menurut ukuran beberapa orang berkata itu kecil. Tapi lihatlah virus ini yang disebut virus corona menyerang sistem pernafasan manusia. Seperti berita-berita yang kita dengar, virus corona menginfeksi tidak memandang bulu. Oke, siapapun dari orang besar di dunia ini, orang ternama, orang hebat, itu bisa disebut politisi seperti yang kita sudah dengar, pejabat, orang-orang yang punya otoritas dalam kepemimpinan, bahkan anggota keluarga kerajaan, ya, pemerintah, rakyat jelata. Bahkan kita juga bisa mendengar tentang apa yang diberitakan. Virus corona juga bisa menyerang siapapun, orang kaya, orang miskin, orang bodoh, orang pintar, tanpa membeda-bedakan. Oke. Makanya dari dampak virus corona seperti yang terjadi, banyak yang menimbulkan orang menjadi takut, ketakutan, fobia, ketakutan yang berlebihan, kecemasan. Kalau saya terkena virus corona, bahkan beberapa menjadi sangat putus asa. Oke. Dan itu melanda banyak orang. Dalam perenungan saya hari-hari ini, dengan apa yang Tuhan izinkan terjadi, saya disadarkan sehebat-hebatnya saya dan saudara. Ya, saudara, Anda orang hebat, Anda orang yang duduk dengan jabatan, Anda orang kaya, Anda orang pintar, atau seperti yang lainnya, kita orang miskin, kita orang sederhana, atau kita bukan orang pintar, kita orang bodoh. Saya disadarkan sehebat-hebatnya kita, tidak ada apa-apanya. Hanya karena virus corona, semua yang barusan saya sebutkan melanda dunia. Seantero bumi, bangsa-bangsa besar pun mereka juga mengalami yang sama. Dan dalam perenungan saya mengingatkan betapa saya dan saudara sangat membutuhkan Tuhan. Seberapa manfaatnya Tuhan buat hidup kita. Seperti seberapa manfaatnya matahari, sinar matahari untuk kita. Saya dan saudara, bukankah kita membutuhkan Tuhan yang menciptakannya, yang menciptakan dunia dan segala
isinya. Kiranya dari semua yang terjadi, doa saya untuk Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Ingat Tuhan. Ingat penciptamu. Ingat Tuhanmu. Ingat engkau tidak ada apa-apanya, saya tidak ada apa-apanya. Tapi masih ada Tuhan yang berkata, kasihku untukmu. Akulah matahari dan perisai untuk hidupmu. Bapak, Ibu, Saudara, yang menarik adalah matahari diciptakan untuk seluruh isi dunia. Matahari, sinar matahari setiap pagi bersinar, tidak dikatakan seperti ini hanya untuk orang yang baik, hanya untuk orang tertentu, tidak untuk orang berdosa, tidak. Seperti Bapak, Ibu, Saudara dan saya setiap hari, setiap pagi menikmati matahari. Tuhan menciptakan matahari untuk kita semuanya. Haleluya untuk janji ini. Nah, gambaran dari Allah yang berkata akulah matahari dan perisai. Hari ini Allah berkata untuk kita. Dalam Injil Yohanes 3 ayat 16. Tuhan berfirman seperti ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah yang mengasihi, Allah sebagai matahari yang sinarnya untuk seluruh dunia tanpa membeda-bedakan. Allah yang berfirman seperti ini, aku mengasihi engkau. Bagaimana wujud Allah yang maha kudus, yang maha suci mengasihi manusia, mengasihi saudara dan saya. Ia sendiri yang berinisiatif. Dalam Yohanes 3 ayat 16 berkata, ia mengaruniakan anaknya yang tunggal dalam wujud Yesus Kristus. Turun ke dalam dunia, lahir sebagai manusia di kandang Bethlehem. Allah menjelmakan dirinya dengan kemahakuasaannya, dengan keajaibannya. Lewat sosok manusia yang disebut Yesus Kristus. Bulan April, seperti yang saya sampaikan, bulan di mana bulan kita bisa mengenang kasih Allah yang luar biasa untuk kita semuanya. Saudara, Yesus menjelma menjadi manusia. Supaya bisa menyampaikan kepada kita manusia. Ini loh, ada Allah yang mengasihi engkau. Allah yang maha suci, Allah yang benci dosa, yang tidak bisa kompromi dengan dosa. Tapi Allah mengasihi manusia yang berdosa. Saya, saudara, siapapun kita. Dan kasihnya dinyatakan, Roma pasal yang kelima ayat yang ke-8. Penulis kitab Roma berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita. Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Allah menunjukkan kasihnya untuk saya, untuk saudara. Ibu pendeta, siapa saya? Firman Tuhan dengan jelas berkata, Roma 5 ayat 8 tadi. Ketika kita masih berdosa. Ketika saya dan saudara masih hidup jauh dari Allah. Terpisah dari Allah karena dosa. Karena itu, berita baik hari ini kita dengar. Siapapun keadaan Anda seperti apapun.
suku apapun, warna kulit apapun, bangsa apapun, dimanapun, kondisi apapun yang Anda alami. Berita baik yang saya sampaikan, seperti matahari yang bersinar. Allah berkata, itulah aku yang mengasihi engkau tanpa syarat. Ada ditulis di Alkitab beberapa kisah wanita Samaria, perempuan yang didapati berzina. Perempuan yang sudah dipandang oleh masyarakat di sekelilingnya tidak bisa berubah. Perempuan yang jujur menjadi bahan olok-olokan dari masyarakat sekelilingnya. Ada Zakius, pemungut cukai, yang hidupnya egois, hanya memikirkan kekayaan buat dirinya sendiri, yang hanya berpikir mencari keuntungan untuk diri sendiri tanpa peduli orang lain. Zakius, pemungut cukai, gambaran mungkin di antara kita yang mungkin Anda berkata, itu saya. Korupsilah dan segala hal yang kita menghalalkan segala macam cara untuk kepentingan pribadi. Ada seorang tokoh yang lain yang namanya Saulus. Seorang yang pintar tapi memberontak. Seorang pintar tapi yang seringkali memakai akal, memakai pengetahuannya untuk melawan Tuhan. Saudara, orang-orang yang saya boleh sebutkan banyak di Alkitab. Tapi dari kisah-kisah hidup mereka, Bapak, Ibu, Saudara dan saya bisa belajar. Mereka diterima oleh Tuhan apa adanya. Tuhan tidak menuduh mereka waktu mereka datang kepada Tuhan dan menerima kasih Allah. Tuhan membuka tangannya dan menerima mereka apa adanya. Seperti kisah seorang anak bungsu di Alkitab, di perumpamaan anak bungsu yang terhilang. Sudah membuat malu bapaknya, sudah terpisah jauh dari bapaknya. Ketika anak bungsu itu datang bertobat, menyadari aku salah, aku terpisah jauh dari Tuhan. Dari bapakku, aku mau kembali kepada bapakku sekalipun aku tidak layak disebutkan anak bapak. Karena aku terlalu jijik, karena aku terlalu kotor. Alkitab memberitahu kepada kita, tangan bapaknya terbuka. Dipeluknya dia, ketika dia dekat dari jauh bapaknya berlari menyongsong dia. Dan kemudian dipeluknya dia, diterima apa adanya. Saudaraku yang kekasih, itulah wujud kasih Allah kepada kita. Tidak ada kata terlambat. Sampai hari ini matahari masih bersinar. Kita bersyukur sehingga kita ngerti hari ini tentang kasih Allah. Unconditional love. Kasih yang tak bersyarat. Bagaimana respon Anda dan saya? Apa yang terjadi dengan pandemi corona? Kita mempercayai, saya dan saudara yang percaya kepada Tuhan mempercayai. Tuhan menjadi sumber pusat dari kehidupan kita. Ketika Tuhan masih berkata, kamu hidup, Indonesia pulih, Salatiga diberkati, bangsa-bangsa akan lewat dari corona ini. Saya percaya itu pasti akan terjadi. Sebab dia pengendali segala sesuatu. Dia menjadi sumber kehidupan kita. Karena itu izinkan ayat terakhir yang saya mau bagikan. Kasih Allah dicurahkan dengan limpahnya. 2 Tawarik pasal 7 ayat yang ke-14. Bagian saya dan saudara. Seperti sinar matahari yang bersinar. Tidak membeda-bedakan, kasih Allah juga dicurahkan dengan limpahnya. Hanya tinggal begini,
kita mau ambil, kita merespon, kita mau berjemur di matahari dan kita akan terima asupan banyak hal dari sinar matahari. Atau kita mau menyembunyikan diri dan akhirnya pada akhirnya kita mati. Saudaraku, 2 Tawarik 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Amin. Janji Tuhan tidak berubah untuk kita. Saudaraku yang kekasih, pada akhir daripada firman Tuhan ini, Tuhan sumber hidup. Tuhan juga kekuatan kita. Tuhan pengendali segala sesuatu. Tuhan pusat kehidupan. Dia bertanya kepada Anda dan saya, maukah engkau menerima kasihku? Maukah engkau kembali kepadaku, merendahkan hati, mencari aku, berbalik dari jalan-jalanmu yang jahat? Bapak Ibu Saudara yang kekasih, sesudah firman Tuhan ini, saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara, mari tundukkan kepala, mari kita berdoa. Siapapun Anda yang mendengar firman Tuhan saat ini, taruh tangan di dada Anda. Kalau Anda menyadari saya membutuhkan Tuhan, saya memerlukan Tuhan sebagai pengendali dunia ini, sebagai pusat hidup saya, sebagai sumber kekuatan saya. Taruh tangan Anda di dada. Mari sepakat berdoa. Tuhan, saya berdoa, kami berdoa. Kami merendahkan hati kami untuk berkata, Tuhan, kami membutuhkan-Mu. Tuhan, kami menyadari kami tidak ada apa-apanya. Kami sangat membutuhkan-Mu. Kami mohon ampun untuk kesombongan kami. Kami mohon ampun untuk kepongahan kami. Manusia Tuhan yang merasa hebat, yang merasa tidak butuh Tuhan, yang tidak taat kepada perintahnya. Kami minta ampun untuk semuanya. Sekarang Tuhan kami merendahkan hati, kami berkata, Tuhan Yesus, kami membutuhkan-Mu. Engkau matahari dan perisai kami. Tuhan Yesus, kasih Allah kami bisa rasakan lewat kehadiran-Mu saat ini. Karena itu Tuhan Yesus, mari masuk hidup kami. Mari Tuhan, kami membutuhkan-Mu. Tuhan Yesus, jadilah Tuhan buat hidup kami. Jadilah pengendali segala sesuatu atas hidup kami. Dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kasih Allah tercurah dengan limpahnya atas setiap kami, di rumah kami masing-masing, dimanapun kami berada saat ini, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua yang percaya terberkati kita katakan, amin, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saat ini juga sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara masing-masing bersama dengan keluarga kita akan berikan persembahan yang Anda bisa kumpulkan bersama-sama. Dan mari kita akan berdoa untuk persembahan ini. Tuhan, berkati rasa syukur kami kepadamu dengan persembahan yang kami berikan. Kami kumpulkan dan tiba saatnya kami akan berikan kepada bendahara gereja. Dan tiba saatnya kami akan berikan kepada gereja. Dan juga kami melalui transfer atau apapun yang kami bisa lakukan. Diberkati setiap persembahan yang ada, diberkati dengan taburan tuaian yang berlimpah-limpah.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.